Halo semua, kembali lagi di VDK Channel. Jadi di video kali ini Pak Guru akan memberikan video atau memberikan materi video tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi, apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, coba apa itu surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Ya, jadi kalian pasti pernah dengar, tetapi belum tahu pengertiannya. Jadi di sini Pak Guru akan jelaskan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi atau resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi. Kemudian, surat lamaran pekerjaan itu dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Kemudian dikirim oleh pelamar itu sendiri ke kantor atau instansi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi itu surat lamaran pekerjaan. Jadi sudah ada gambaran sedikit tentang surat lamaran pekerjaan. Oke. Sekarang jenis-jenisnya ya. Jadi secara garis besar sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari dua jenis. Dan itu dilihat dari jenis pembuatannya. Jadi berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, atau sering disebut dengan kurikulum vitae. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Jadi dipisah dengan riwayat hidupnya. Dan yang sering dipakai itu adalah yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidupnya. Jadi dipisah. Kemudian berdasarkan informasinya, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan iklan media cetak, kemudian berdasarkan media audio, biasanya itu radio, kemudian berdasarkan informasi orang lain, dan berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi berdasarkan sumber informasinya ada 4 sumber informasi yang bisa didapatkan, yaitu iklan media cetak, media audio atau radio, kemudian informasi dari orang lain, dan inisiatif sendiri. Kemudian, dalam surat lamaran pekerjaan biasanya dicantumkan sumber si pelamar. Jadi sumber si pelamar ini dia mendapatkan lowongan tersebut dari mana? Dari radio kah, dari media cetak kah, atau inisiatif sendiri. Tetapi kadang-kadang dia juga tidak menyertakan sumber informasinya. Jadi dia tidak menyertakan sumber informasinya. Oke. Jadi itu sekilas tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, oke. Lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi supaya kalian tahu bagaimana urut-urutan atau cara penulisan atau sistematikanya dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu tempat atau tanggal pembuatan surat. Tempat atau tanggal pembuatan surat. Jadi ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu letaknya biasanya di kanan, pojok kanan atas. Jadi letaknya itu biasanya di pojok kanan atas. Jadi nanti Pak Guru akan kasih PDF-nya, nanti bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua, lampiran surat. Lampiran surat ini letaknya adalah di kiri. Di kiri di bawah dari tempat tanggal pembuatan surat. Jadi letaknya di kiri, dan lampiran ini bisa ditulis bisa tidak. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian nama dan alamat pembuat surat. Nama dan alamat pembuat surat itu nanti ada di bawahnya dari lampiran.
Kemudian yang bagian yang keempat, salam pembuka atau pembuka surat. Nanti Pak Guru akan kasih PDF-nya supaya kalian mengerti. Kemudian isi surat. Kemudian ada kualifikasi atau identitas singkat pelamar pekerjaan. Kemudian unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Kemudian penutup surat. Dan yang terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi itu ada struktur-strukturnya. Jadi nanti Pak Guru akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan dalam bentuk PDF. Kemudian kalian analisis kira-kira mana yang tempat, mana yang lampiran surat, mana yang nama, dan lain sebagainya. Oke? Holy Grail.